Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai media pembelajaran 3 dimensi. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Indira Mutia Khairunisa, yaitu saya sendiri, dan yang kedua ada rekan saya yang bernama Windy Laila Sari. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian media 3 dimensi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari pengertian media pembelajaran sendiri yaitu sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Sedangkan pengertian dari media 3 dimensi yaitu media pembelajaran yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Adapun jenis-jenis dari media pembelajaran 3 dimensi yang pertama yaitu ada model padat atau solid model, yaitu model yang memperlihatkan bagian permukaan luar pada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan utamanya. Contohnya itu seperti boneka, bendera, bola, anatomi manusia. Adapun kelebihan dari model padat ini yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung pada siswa, lalu dapat dibuat dengan biaya yang murah, lalu dapat mengembangkan konsep realisme siswa. Adapun kelemahan dari model padat ini yaitu tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar dan anak tunanetra sulit untuk mengaplikasikannya. Adapun model yang kedua yaitu model penampang atau Q&A model, yaitu model yang memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Adapun contoh dari model penampang ini yaitu anatomi manusia dan hewan, dan juga kehidupan tumbuhan-tumbuhan. Contoh dari anatomi manusia dan hewan ini seperti bagian-bagian mata, gigi, kepala, otak, tulang belulang, paru-paru, jantung, dan bagian ginjal. Dan adapun contoh dari kehidupan tumbuhan-tumbuhan ini yaitu seperti daunnya, batang, tangkai, akar, biji, tunas, bunga, dan buah-buahannya. Adapun kelebihan dari model penampang ini yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa, lalu dapat menambah atau meningkatkan hasil belajar siswa, lalu dapat mempermudah pemahaman karena merupakan pengganti objek yang sesungguhnya, lalu dapat juga dibuat dengan biaya yang murah, dan kekurangannya itu tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak, dan penyimpanannya memerlukan ruang dan perawatan yang baik. Lalu yang ketiga ada model kerja atau working model, yaitu model yang tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya. Nah, adapun contohnya itu seperti alat-alat matematika, misalnya seperti mistar sorong atau jangka sorong, busur, dan ada juga peralatan musik seperti biola, seruling. Lalu contoh selanjutnya ada mock-up, yaitu penyederhanaan susunan bagian pokok dan suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Lalu ada contoh selanjutnya ada diorama, yaitu sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan menggambarkan pemandangan sebenarnya. Kelebihan dari model kerja ini yaitu memberikan pengalaman secara langsung, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik cara kerjanya juga, lalu dapat memperlihatkan struktur organisasinya secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Namun kekurangannya yaitu tidak dapat menjangkau sasaran yang luas dalam jumlah besar, dan penyimpanannya juga memerlukan perawatan yang besar. Lalu ada model susun. Ada modul susun ini tuh terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu. Contohnya itu seperti anatomi manusia dan binatang seperti mata, telinga, jantung, tengkorak, dan otak. Kelebihan dari model susun ini dapat memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme,
dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Kekurangan dari model susun ini itu tidak bisa menjangkau sasaran dalam video yang besar, dan penyimpanannya juga memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Adapun materi selanjutnya yaitu karakteristik dari media pembelajaran 3 dimensi. Adapun karakteristik dari media pembelajaran 3 dimensi yaitu pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara merata. Penyajian berada dalam kontrol guru. Cara penyimpanannya mudah dan praktis. Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Dapat menyajikan objek-objek secara diam. Terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan yang gelap. Lebih mahal dari kelompok media grafik. Sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Lalu sesuai untuk belajar siswa secara berkelompok atau individual. Praktis digunakan untuk semua ukuran ruang kelas. Dan mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Windy Lailasari. Kepada Saudari Windy Lailasari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sudah disampaikan Saudari Indira, di mana di sini saya akan sampaikan mengenai kelebihan media 3 dimensi. Nah, menurut Mojino tahun 1992 bahwa kelebihan dari media 3 dimensi ini yang pertama memberikan pengalaman secara langsung, kemudian kedua penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, kemudian yang ketiga dapat menunjukkan objek secara utuh, yang keempat dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dan yang kelima dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Nah, yang tadi kita sudah bahas kelebihan, sekarang kita akan bahas kelemahan, di mana di sini kelemahan dari media 3 dimensi itu adalah yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah, kemudian penyampaiannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit, kemudian untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang sangat besar, kemudian anak tunanetra sulit untuk membandingkan. Kemudian di sini ada dia pengaruh media 3 dimensi bagi guru dan juga siswa. Nah, media pembelajaran ini dengan penggunaan media gambar 3 dimensi ini, dia merupakan media yang menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas guru atau keterlaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, adanya pembelajaran media 3 dimensi ini bagi guru dan siswa memberikan dampak bagi hasil belajar siswa juga, di mana hal ini sejalan dengan banyak dari penelitian bahwa mengajarkan materi menggambarkan dengan perangkat lunak akan lebih menggunakan media 3 akan lebih baik menggunakan media 3 dimensi dibandingkan dengan menggunakan media pembelajaran konvensional. Nah, di sini dampak yang positif bagi pembelajaran, yang pertama ada dia penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, kemudian pembelajaran bisa lebih menarik, ketiga pembelajaran menjadi lebih interaktif, dan lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Nah, kemudian manfaat dalam pembelajaran ini, yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik. Lebih menarik mungkin karena kita menggunakan media, di mana media ini bisa membuat ketertarikan siswa dan mungkin akan lebih mudah untuk siswa dalam mempelajari. Kemudian yang kedua, bahan pembelajarannya akan lebih jelas maknanya. Nah, dengan menggunakan media 3 dimensi ini, apa yang kita pelajari ataupun misalnya bahan yang mau kita pelajari itu akan lebih jelas dan mudah diingat oleh si siswa, karena menggunakan media yang bisa diperagakan, ibarat katanya diperagakan dan digunakan secara langsung. Jadi maknanya tersampai lebih jelas gitu, lebih sampai dia ke siswa. Kemudian metode mengajar akan bervariasi. Jadi dengan media 3 dimensi ini juga akan memberikan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, kesimpulan dari media pembelajaran 3 dimensi ini adalah bahwa media ini tampilannya itu merupakan tampilan yang bisa diamati dari arah pandang mana saja.
dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan juga tinggi, di mana media 3 dimensi ini juga dapat diartikan sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Nah, kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya dengan menggunakan media pendidikan dalam pembelajaran, di mana akan lebih mempunyai makna bagi kemampuan siswa baik kognitif, afektif, ataupun psikomotoriknya. Sehingga dengan penggunaan media pendidikan dalam proses belajar mempunyai dampak yang positif terhadap kemampuan siswa. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita.